Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal dari bab vektor, kemudian persamaan dan fungsi kuadrat, sampai yang terakhir nanti adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Soal yang pertama, jika titik P dengan koordinat 3, min 3, 7 dan titik I koordinatnya min 2, 4, dan 3, maka tentukan komponen vektor QP. Nah, yang pertama kita tulis dulu vektor QP. Vektor QP sama dengan P min V. Nah, jadi dibalik ya, belakang dikurangi depan. Belakangnya adalah 3 min 3, 7 dikurangi V. Nah, V-nya adalah min 2, 4, dan 3. Min 2, 4, dan 3. Nah, kemudian kita kurangkan. 3 kurangi min 2 berarti plus 5. Min 3 min 4 berarti min 7. 7 kurangi 3 berarti 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, jika titik P 3 min 3, 7 dan Q min 2, 4, min 1, maka vektor PQ adalah, yang pertama kita tulis vektor PQ. Vektor PQ sama dengan Q dikurangi P. Q-nya kita tuliskan dulu, min 2, 4 sama min 1. Dikurangi P-nya ini ya, 3 min 3, 7. Kemudian kita kurangkan, min 2 dikurangi 3 berarti minus 5. 4 dikurangi min 3, nah ini min ketemu min kan plus ya, berarti 4 plus 3, 7. Min 1 dikurangi 7, berarti minus 8. Nah di sini jawabannya berupa komponen vektor, yaitu ada I, J, dan K. Untuk posisi atas, ini I, kemudian yang tengah ini J, paling akhir K. Berarti kalau disusun kembali menjadi min 5 I plus 7J min 8K. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, modulus vektor posisi dari titik P 2, 2, 4 adalah, untuk mencari modulus atau panjang vektor, kita tuliskan dulu rumusnya. Berarti modulus vektor P atau panjang vektor P sama dengan akar. Masing-masing angka di sini kita kuadratkan, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, kita hitung akar 4 plus 4 plus 16. Nah, ini kalau kita hitung menjadi akar 24. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, tentukan modulus vektor posisi titik Q dengan koordinat 3, 0, 4 adalah, yang untuk yang B ini sama seperti yang A ya. Berarti kita tuliskan dulu modulus vektor dari Q sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 0 tambah 16. Berarti akar 25 sama dengan 5. Yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, vektor satuan dari vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung B, berarti ini bisa kita namakan, nama vektornya adalah vektor AB. Kemudian kita cari vektor AB, B dikurangi A. Nah, B-nya adalah 1, 2, 1, A-nya adalah 2, 1, 4. Nah, ini hasilnya 1 kurangi 2 berarti min 1, 2 kurangi 1, 1, 1 kurangi 4 minus 3. Nah, ini sudah kita temukan vektor AB-nya yaitu min 1, 1, dan min 3. Karena yang ditanyakan di sini adalah vektor satuan, kemudian untuk mencari vektor satuan dari vektor AB, bisa kita tuliskan vektor AB sama dengan vektor AB dibagi panjang dari vektor AB atau modulus dari vektor AB. Vektornya kita tuliskan kembali, vektor dari AB min 1, 1, dan min 3. Kemudian modulus atau panjang vektor AB. Nah, ini kita pakai akar, kemudian masing-masing angka di sini kita kuadratkan. Min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Sama dengan, ini kita tuliskan lagi, min 1, 1 dan min 3.
kemudian dibagi akar 1 tambah 1 tambah 9 sama dengan min 1, 1 dan min 3 dibagi akar 11. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per akar 11 dikali, vektornya kita tuliskan kembali, min 1, 1 dan min 3. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Vektor DC, DC berarti D adalah pangkal, C adalah ujung. Berarti arahnya ke C. Kemudian dikurangi vektor BC. Ini titik B pangkal, C-nya ujung. Berarti arahnya ke sini. Nah, karena di sini pengurangan, berarti vektor BC ini bisa kita tuliskan lagi menjadi vektor penjumlahan ya. Jadi vektor DC ditambah, nah karena ini akan kita balik, maka arah dari vektor B ke C bisa jadi C ke B, seperti ini. Nah, sehingga kesimpulannya kita ambil dari pangkal sampai ke ujung. Berarti jadinya adalah vektor DB. Jawabannya tepat adalah yang D. Berikutnya, diketahui vektor A 01, vektor B 22, dan vektor C 5-2. Jika 2 kali vektor A dikurangi Y dikali vektor B ditambah vektor C sama dengan 72, maka nilai Y adalah, nah di sini kita mulai dari operasinya dulu. Kita tuliskan kembali, berarti 2 vektor A dikurangi Y vektor B ditambah vektor C. Ini hasilnya adalah 72. Nah, ini kita ganti dulu. 2 kali vektor A-nya adalah 01 dikurangi Y dikali vektor B-nya adalah 22 ditambah vektor C-nya adalah 5-2. Hasilnya 72. Nah, ini tinggal kita kalikan 2 kali 0 kemudian 2 kali 1. Kita tulis di bawahnya menjadi 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Dikurangi Y kali 2 berarti 2Y, Y kali 2 juga 2Y. Ditambah, ini tetap ya, 5-2, hasilnya 72. Nah, kemudian jika kita ambil posisi atas, menjadi seperti ini, 0 dikurangi 2Y plus 5 sama dengan 7. Nah, ini berarti min 2Y plus 5 sama dengan 7. Berarti min 2Y sama dengan 7 dikurangi 5. Berarti 2. Y-nya sama dengan 2 dibagi min 2. Min 1. Berarti sudah ketemu Y-nya di sini nilainya adalah min 1. Jawabannya tepat adalah yang E. Soal berikutnya, diketahui vektor A 1, 2, min 2 dan vektor B 2, 4, 1. Nilai dari vektor A dikali vektor B adalah, untuk perkalian dua vektor, berarti cukup kita kalikan atas kali dengan atas, kemudian tengah dikalikan dengan tengah, bawah dikalikan dengan bawah. Nah, jika kita tulis menjadi vektor A dikali vektor B, itu sama dengan 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 ditambah min 2 dikali 1. Nah, ini kalau kita hitung menjadi 2 plus 8 min 2. Nah, berarti jawabannya adalah 8. C. Berikutnya, diketahui vektor A 3i plus j min 2k dan vektor B 2i plus j min 2k. Nilai perkalian antara vektor A dengan B adalah, ini sama seperti tadi, ini bedanya hanya berupa komponen. Komponen I dengan komponen I, kemudian komponen J dengan komponen J, komponen K dengan komponen K. Nah, kemudian bisa kita tulis perkalian vektor A dengan B sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 kemudian ditambah min 2 dikali min 2. 6 plus 1 plus 4 berarti sama dengan 11. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, diketahui vektor A 3i plus j min 2k dan vektor B 2i plus j min 2k. Nilai dari vektor A kali vektor B. Nah, ini soalnya sama seperti yang
B ya. Berarti jawabannya sama, yaitu 11. Berikutnya, diketahui vektor A 1, 2, 3 dan vektor B X, 5, 6. Jika vektor A tegak lurus vektor B, maka nilai X adalah, nah karena di sini ada kata tegak lurus, maka kita gunakan rumus dari vektor yang tegak lurus. Rumusnya adalah vektor A dikali vektor B, itu hasilnya sama dengan 0. Berarti kita kalikan vektor A dengan vektor B. Nah, sama seperti yang tadi, 1 kali X, kemudian 2 kali 5, 3 kali. Ini bisa kita tulis dulu, 1 kali X, kemudian ditambah 2 kali 5, ditambah 3 kali 6. 1 kali X berarti X plus 10 plus 18 sama dengan 0. Kemudian X plus 10 tambah 18 berarti 28 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, pindah ke kanan menjadi minus 28. Berarti jawabannya tepat adalah yang D. Soal berikutnya, diketahui vektor A dan vektor B. Nilai dari panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berarti kita harus nyari satu per satu. Panjang vektor A sama dengan akar, masing-masing angka di sini kita kuadratkan. Berarti 1 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 1 plus 16 plus 1. Berarti sama dengan akar 18. Kemudian kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar. Nah, kemudian angka di sini kita kuadratkan. 4 kuadrat plus 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 1 tambah 1. Berarti akar 18. Nah, kalau panjang vektor A dikali panjang vektor B, itu berarti akar 18 dikali dengan akar 18. Nah, akar 18 kali akar 18, karena bilangan di dalam akar sama, berarti jawabannya adalah angka itu sendiri, yaitu 18. Yang tepat adalah A. Soal berikutnya yaitu sudah masuk bab yang kedua, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Soal yang pertama, jika bentuk umum dari persamaan x kuadrat min 2 sama dengan 2 dikali x min 2 adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka nilai a, b, dan c berturut-turut adalah. Nah, untuk mencari nilai a, b, c, maka kita harus selesaikan persamaan ini. X kuadrat min 2 sama dengan 2 dikali x min 2. Nah, kita kalikan dulu, depan kali depan, depan kali belakang. Berarti 2 kali x, 2x, 2 kali minus 2, minus 4. Nah, ini tetap x kuadrat min 2. Nah, kemudian 2x min 4 kita pindahkan ke kiri menjadi x kuadrat min 2 plus 2x jadi min 2x, min 4 jadi plus 4. Nah, sama dengan, karena ini sudah pindah ke kiri semua, berarti ini habis, sehingga di sini tinggal 0. Kemudian kita urutkan atau kita sederhanakan yang sejenis, min 2 dengan plus 4. Nah, berarti ini kita tuliskan lagi, x kuadrat min 2x, min 2 sama plus 4 berarti plus 2. Nah, sama dengan 0. Kemudian, kalau tidak ditulis, di sini punya angka 1, kemudian ini min 2, ini plus 2. Berarti A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah minus 2, C-nya 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya, jika salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus c sama dengan 0 adalah 2, maka nilai C yang memenuhi persamaan itu adalah, karena salah satu akar sudah diketahui, yaitu nilainya 2, maka kita substitusikan 2 itu di variabel X-nya. Sehingga kita tulis lagi, X kuadrat min 3X plus C sama dengan 0. Nah, kita ganti X-nya dengan angka 2. Berarti 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah C sama dengan 0. 4 min 6 plus C sama dengan 0. Berarti 4 kurangi 6 kan min 2 plus C sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan, ini pindah ke kanan, negatif jadi positif.
Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal berikutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0 adalah, nah ini adalah bentuk yang sempurna ya. Di sini ada nilai A, B, dan C. Sehingga cara memfaktorkannya seperti ini. 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, kemudian C-nya adalah min 3. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Sebelah sini adalah kali. Yang ini jumlah. Kali itu adalah perkalian A dengan C. Nah, berarti 2 dikali min 3 itu kan min 6. Perkalian min 6 itu kita cari berapa saja di sini. Salah satunya adalah 1 kali 6. Hasilnya 6. Atau 2 kali 3. Hasilnya juga 6. Nah, untuk jumlah itu cukup ngambil pada B-nya saja. Nah, B-nya di sini berapa? 1. Nah, di sini kita perlu menyeimbangkan. Kalau dikali minus 6, kalau dijumlah 1, itu perkalian yang memenuhi yang mana? Ya, kita cari yang punya selisih 1, yaitu adalah 2 sama 3. Kemudian supaya dikali min 6, dan kalau dijumlah 1, maka 3-nya saya beri tanda plus, 2-nya min. Nah, kita akan cek. Min 2 dikali plus 3 itu kan min 6. Tapi kalau min 2 dijumlah ya, ini jumlah, min 2 tambah 3 berarti kan 1. Nah, jadi seimbang. Kalau dikali min 6, kalau dijumlah 1. Ini sesuai ya. Berarti tinggal kita buat faktornya seperti ini. Nah, karena ini 2x kuadrat, berarti ini kita tulis 2x dulu, ini juga 2x. Kemudian kita ambil. Tadi ketemunya di sini adalah min 2 sama plus 3. Nah, dari bentuk 2x min 2 dan 2x plus 3 ini ada yang bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan ada yang ini. Maka kita sederhanakan menjadi dibagi 2 ya. Berarti x min 1. Nah, ini kan nggak bisa disederhanakan. Berarti ini ditulis tetap 2x plus 3. Sama dengan ini tetap 0. Nah, kemudian kita tulis ini. X min 1 sama dengan 0. Atau yang ini 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, 2x sama dengan plus 3 pindah jadi minus 3. Berarti x-nya sama dengan min 3 per 2. Yang ini x min 1 pindah ke sana jadi positif 1. Berarti jawabannya min 3 per 2 dan 1. Berarti yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 81 sama dengan 0 adalah, untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita gunakan sifat seperti ini. A kuadrat min B kuadrat, ini bisa dijabarkan menjadi A min B, A plus B. Nah, kemudian, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan sifat yang ini ya. Berarti kita tulis lagi soalnya x kuadrat min 81 sama dengan 0. Nah, 81 ini kan belum bilangan kuadrat. Berarti kita rubah menjadi bilangan kuadrat, yaitu 9 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah sama ya. Berarti A-nya x, B-nya adalah 9. Berarti kita buat kurung seperti ini sama dengan 0. X, X. Ini 9, ini juga 9. Nah, ini beda tanda. Satu min, satunya plus. Nah, kemudian kita selesaikan yang ini. X min 9 sama dengan ini ya, 0. Atau yang sebelah kanan, X plus 9 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 9. Kalau yang ini, X-nya sama dengan min 9 pindah kanan jadi 9. Berarti jawabannya adalah paling kecil dulu, min 9 baru 9. Berarti jawabannya tepat adalah yang C. Soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 17x sama dengan 0 adalah, berarti kita tuliskan dulu seperti ini. X kuadrat min 17x sama dengan 0. Nah, ini kan bisa dijabarkan menjadi x dikali x. Nah, ini min 17x itu kan sebenarnya 17 dikali x. Ini sama dengan 0. Kita akan mengeluarkan x-nya, karena di sini punya x, itu juga punya x. Maka ini kita akan keluarkan, ini juga
Sehingga ini saya keluarkan, saya taruh di posisi paling depan seperti ini. Kemudian saya berikan kurung. Nah, X kali X, X-nya keluar 1. Berarti tinggal X. Tandanya sama, min. Nah ini, 17, X-nya keluar, berarti tinggal 17. Sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 0. Atau, nah yang ini ya, X min 17 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 17 pindah ke kanan. Jadinya positif 17. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 0 sama 17. Jawabannya tepat adalah yang E. Soal berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0, maka nilai X1 plus X2 dibagi X1 kali X2 adalah. Untuk mencari X1 plus X2, di sini kita gunakan sifat min B per A. Nah, untuk mencari kali X1 dikali X2, kita gunakan C per A. Nah, kita tentukan dulu, A-nya adalah 2, B-nya di sini, kalau nggak ditulis 1 ya, berarti B-nya adalah 1, C-nya di sini adalah min 3. Nah, tinggal kita masukkan, berarti min B dibagi A. Min B-nya adalah 1 per A-nya adalah 2. Nah, kalau C per A, C-nya di sini min 3, A-nya adalah, nah berarti kalau ini kita selesaikan, X1 ditambah X2 dibagi X1 dikali X2. Sama dengan jumlah tadi ketemunya min 1 per 2, kemudian dibagi min 3 per 2. Nah ini bisa diubah ya, jadinya min 1 per 2 dikali, ya ini yang bawah dibalik, jadinya min 2 per 3. Nah, ini bisa dicoret, min sama min habis ya, berarti tinggal 1 per 3. Karena di sini desimal, maka kita perlu menghitung 1 dibagi 3, yaitu 0,3. Jawabannya tepat adalah D. Soal berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0, maka nilai X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah, nah bentuk ini punya rumus sendiri ya, berarti ini saya jabarkan, X1 kuadrat ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini punya sifat seperti ini, X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 dikali X2. Jadi di sini kita perlu mencari X1 tambah X2-nya ini. Nah, di sini kita perlu mencari X1 plus X2. Kemudian kita perlu mencari X1 dikali X2-nya. X1 plus X2 itu rumusnya adalah min B per A. Nah, di sini A-nya itu kan 2. Ini kalau ditulis 1 ya, berarti B-nya di sini 1. Kemudian di sini C-nya sama dengan min 3. Nah, kita masukkan di rumus min 1 per 2. Nah, kalau kali X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya min 3 dibagi 2. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 X2. Nah, sama dengan ini kita kasih kurung. Nah, X1 plus X2 jawabannya kan min 1 per 2. Jangan lupa kuadrat, kemudian dikurangi 2 dikali, nah X1 kali X2 itu kan sudah kita hitung, ketemunya min 3 per 2. Nah, ini bisa kita coret. Nah, min sama min plus ya. Jadinya min setengah dikuadratkan positif 1 per 4. Kemudian ini jadinya plus 3. Nah, 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13. Pernya tetap 4. Nah, atau bisa disederhanakan menjadi 3, 1 per 4. Ya, karena 4 kali 3, 12. Tambah 1 kan 13. Penyebutnya sama. Berarti jawabannya tepat adalah yang A. Soal berikutnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2 dan 5 adalah, untuk menentukan persamaan kuadratnya yang diketahui akar-akarnya,
maka bisa menggunakan sifat ini. X min X1, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, karena akar-akarnya sudah diketahui, misalkan ini adalah X1-nya dan ini adalah X2-nya, maka tinggal dimasukkan di sini. Berarti X min X1-nya min 2, saya berikan tanda kurung, dikali X min X2-nya ini 5, sama dengan 0. Nah, berarti ini X min kan plus ya, 2 dikali ini X min 5, sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan, depan kali depan, kemudian depan kali belakang. X kali X, X kuadrat. X dikali min 5, berarti min 5X. Nah, kemudian gantian, plus 2 kali X, plus 2X. Plus 2 kali min 5, min 10. Sama dengan, ini tetap ya, 0. Kemudian ini bisa disederhanakan menjadi X kuadrat. Ini sama ini, min 3X. Ini tetap min 10. Sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya min 2 dan hasil kali akar-akarnya 5 adalah. Nah, ini mirip seperti yang tadi, cuman ini berbeda karena ada jumlah akar-akarnya. Nah, ini membedakannya. Kemudian ada hasil kali akar-akarnya. Nah, kalau ada yang diketahui seperti itu, berarti kita pakai rumus persamaan kuadrat baru. Rumusnya adalah X kuadrat min X1 ditambah X2 dikali dengan X, kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Berarti di sini kita cari jumlah sama cari hasil kali. Karena jumlah sudah diketahui nilainya min 2 dan kalinya juga 5, berarti tinggal dimasukkan saja. Berarti X kuadrat min, jumlahnya di sini min 2 ya, dikasih kurung, X kemudian ditambah. Nah, di sini X1 kali X2 ini sudah ada hasil kalinya yaitu 5. Nah, tinggal dimasukkan di sini sama dengan 0. Nah, berarti ini kalau kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus 2X plus 5 sama dengan 0. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 11X plus 30 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa min 2 dan beta min 2 adalah. Nah, kalau ada bentuk seperti ini juga, akar-akarnya alfa min 2, kemudian salah satunya juga beta min 2, ini pakai persamaan kuadrat baru. Ya, rumusnya sama seperti ini. Berarti kita butuh jumlah ya. Misalnya ini saya namakan sebagai X1, ini saya namakan sebagai X2. Berarti kita cari dulu jumlah akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2. Nah, berarti apa? Alfa min 2, jadi alfa min 2, kemudian ditambah beta min 2. Nah, ini dikalikan satu per satu. Yang depan hilang ya, kurungnya alfa min 2. Ini tinggal plus beta, plus kali min 2 berarti min 2. Nah, alfa sama beta ini bisa saya gabung. Alfa plus beta, kemudian min 2 sama min 2 kan jadinya min 4. Nah, alfa plus beta ini punya rumus min B per A. Nah, ini rumus jumlah ya. Ini tetap min 4. Berarti min B-nya di sini kita lihat. Ini kalau nggak ditulis berarti A-nya 1. Kemudian B-nya ini adalah min 11. Kemudian plus 30 ini adalah C-nya. Nah, berarti tinggal dimasukkan ke sini. Min B-nya adalah min 11, diberikan kurung. Kemudian per A-nya di situ adalah 1. Kemudian dikurangi 4. Nah, min sama min kan plus 11 bagi 1 ya 11, kemudian dikurangi 4. Berarti 7. Nah, ini baru jumlah. Nah, kemudian kita nyari hasil kalinya. Berarti X1 dikali X2. X1-nya tadi adalah alfa min 2. Kemudian X2-nya adalah beta min 2. Nah, ini kita kalikan sama seperti biasanya. Depan kali depan, depan kali belakang.
Berarti ini jadinya adalah alfa kali beta, alfa kali min 2 berarti min 2 alfa, min 2 kali beta berarti min 2 beta, kemudian min 2 kali min 2 berarti plus 4. Nah, ini sama ini bisa kita sederhanakan. Ini tetap alfa beta, min 2, ini kan masing-masing punya min 2. Saya keluarkan min 2, berarti ini tinggal apa? Alfa plus beta. Nah, yang ini tetap plus 4. Nah, kalau kita mau ngecek, ya berarti kita kalikan aja ini. Ini kali depan jadinya min 2 alfa. Akan kembali seperti ini. Min 2 dikalikan dengan beta akan jadi min 2 beta. Jadi ini disederhanakan membentuk seperti ini. Nah, sama dengan alfa kali beta itu rumusnya adalah C per A. Dikurangi 2 kali. Nah, alfa plus beta itu min B per A. Kemudian ini ditambah 4. C per A ya. C-nya di situ adalah 30, hanya 1. Dikurangi 2 kali min B-nya adalah min 11, hanya 1. Kemudian ditambah 4. Nah, 30 bagi 1 kan 30 tetap. Kemudian dikurangi 2 kali ini 11 tambah 4. Nah, berarti 30 min 22 tambah 4. Sama dengan 12. Kemudian kita tulis rumus umumnya persamaan kuadrat baru yaitu x kuadrat min x1 plus x2 kali x kemudian ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan aja. Berarti ini x kuadrat min. Nah, jumlah tadi udah ketemu ya. Jawabannya 7 tadi. Berarti 7x langsung ya plus x1 kali x2 ini udah ketemu 12 sama dengan 0. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya, persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus p sama dengan 0 menyinggung sumbu x. Nilai p adalah, ada kata menyinggung sumbu x, berarti kita pakai sifat d sama dengan 0. Nah, jadi pakai sifat ini hanya ketika dia menyinggung sumbu x. D-nya sendiri bisa dijabarkan menjadi B kuadrat min 4 kali A kali C. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu dari persamaan yang ini. A-nya itu kan sama dengan 1. B-nya ini min 6. Nah, ini B-nya ya, min 6. Kemudian C-nya, C-nya di sini ya P. Berarti tinggal kita masukkan di sini B kuadrat berarti min 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya tadi P sama dengan 0. Min 6 kuadrat 36 min 4 kali 1 kali P ya 4P sama dengan 0. Berarti min 4P sama dengan 36 positif pindah ke sini jadi negatif 36. Nah, kemudian keduanya sama-sama dibagi dengan min 4. Nah, biar sama seperti ini ya. Nah, makanya bisa dicoret, berarti tinggal P sama dengan ini sama ini, berarti 9. Positif ya. Jawaban yang tepat adalah B. Rumus umum fungsi di bawah ini adalah, nah karena grafiknya membuka ke atas, berarti bisa diamati bahwa A-nya itu positif. Nah, karena di sini memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 4,0, maka bisa kita gunakan sifat seperti ini, x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. X dikurangi min 2 dikali x dikurangi x2 nya adalah 4. Ini min sama min plus ya, berarti x plus 2 dikali x min 4 sama dengan 0. Nah, nanti ini depan kali depan, kemudian depan kali belakang. X kali X, X kuadrat. X kali min 4, min 4X. Kemudian 2 kali X plus 2X. Kemudian 2 kali min 4 berarti min 8. Sama dengan 0. Nah, ini sama ini bisa digabung. Jadinya X kuadrat, min 4X plus 2X itu min 2X. Kemudian ini tetap min 8. Sama dengan 0. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, titik ekstrim dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 adalah
Untuk mencari titik ekstrim berarti kita butuh koordinat X dan Y. Untuk mencari X berarti kita gunakan min B per 2A. Untuk mencari koordinat Y-nya kita butuh min D per 4A. Di sini kita cari dulu A-nya 1, kemudian B-nya adalah min 6, C-nya adalah plus 8. Nah, tinggal dimasukkan di sini, berarti min B-nya adalah min 6 per 2 kali A-nya 1. Min plus ya, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, untuk mencari D, berarti kita hitung di luar ya. D sama dengan B kuadrat min 4 kali AC. B kuadratnya min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 8. Berarti 36 min 32. Berarti sama dengan 4. Nah, ini langsung kita masukkan di sini min 4 per 4 kali 1. Berarti min 4 per 4 sama dengan min 1. Berarti koordinatnya adalah X dulu baru Y, yaitu 3, min 1. Jawabannya tepat adalah yang C. Soal berikutnya, persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 adalah, untuk mencari sumbu simetri, kita hanya butuh x sama dengan min b per 2a saja. Nah, berarti tinggal masukkan aja. Berarti x sama dengan min b-nya. Persamaannya ini sama kayak yang a ya, sama persis. Berarti a-nya 1, b-nya min 6, c-nya 8. Berarti min 6 per 2 kali 1. Berarti 6 per 2. Positif ya, min ketemu min. Ini 3. Berarti persamaannya adalah X sama dengan 3. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk soal berikutnya, yaitu sudah masuk bab fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, soal nomor 1. Jika diketahui suatu fungsi X kuadrat min X min 6, nilai dari F1 adalah, kita tinggal substitusikan nilai X dengan angka 1. Sehingga menjadi F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 6. Nah, 1 kuadrat kan 1 dikurangi 1 kemudian min 6. Berarti jawabannya adalah minus 6 yang D. Soal berikutnya, diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx x kuadrat min 3x. Maka f kurangi g, berarti kita tuliskan dulu f min g sama dengan f-nya itu adalah 2x plus 1. Ini diberikan tanda kurung ya. Kemudian dikurangi, g-nya tadi adalah x kuadrat min 3x. Nah, ini jangan lupa dikalikan. Depan kali depan, depan kali belakang. Berarti jadinya yang depan tetap 2x plus 1 min kali x kuadrat min x kuadrat. Min kali min 3x plus 3x. Nah, di sini kan pangkat tertingginya 2. Jadi kita tulis min x kuadrat ini di depan. Kemudian 2x sama 3x kan sejenis. Berarti 2x sama 3x jadinya 5x. Yang terakhir sendiri ini plus 1. Nah, berarti jawabannya tepat adalah yang B. Lanjut, soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x. Maka f kali g adalah f dikali g. F-nya adalah x plus 1. Kemudian gx-nya adalah x kuadrat min 3x. Nah, perkalian berarti sama seperti biasanya. Depan kali depan, depan kali belakang. X dikali x kuadrat berarti x pangkat 3. Kemudian depan kali belakang min 3x kuadrat. Kemudian belakang kali depan plus x kuadrat plus 1 kali min 3x berarti min 3x. Nah, kita urutkan dari pangkat yang paling tinggi. Pangkat 3 dulu, x pangkat 3. Ini sama ini sejenis karena punya pangkat yang sama, yaitu 2. Min 3x kuadrat ditambah x kuadrat jadinya min 2x kuadrat. Ini tetap min 3x. Jawaban yang tepat adalah yang D. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 9 dan gx sama dengan x min 3. Maka f dibagi g sama dengan f per g. Berarti kita tulis fungsi f-nya dulu, yaitu x kuadrat min 9 per g-nya adalah x min 3.
Nah, ingat bentuk yang atas ini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. X. Nah, 9 itu berasal dari 3 kuadrat. Berarti kita pakai angka 3 ini. Kita tuliskan di sini dan di situ. Kemudian karena ini min, berarti harus beda tanda. Satu min, satunya plus. Ini dibolak-balik juga tidak ada masalah ya. Kemudian dibagi X min 3. Nah, ada yang sama, ini sama ini. Berarti bisa dicoret sehingga hasilnya X plus 3. Jawabannya tepat adalah B. Diketahui fungsi Gx sama dengan 5x plus 2 dan Fx sama dengan X min 1. Komposisi fungsi G bundaran F dalam X sama dengan, berarti kita jabarkan G bundaran F ini dulu. G bundaran F dalam X, rumusnya adalah G Fx. G-nya tetap, Fx-nya kita ganti dengan X min 1. Nah, kemudian G-nya itu kan 5x plus 2 ya. 5x, X-nya nanti kita ganti itu, kemudian plus 2. Nah, jadi G-nya itu 5x plus 2. X-nya ini kita ganti dengan X min 1. Masuk di dalam sini. Nah, seperti itu. Sama dengan depan kali depan, depan kali belakang. 5 kali X, 5x. 5 kali min 1, berarti min 5. Ini tetap plus 2. Berarti 5x min 5 plus 2 berarti min 3. Jawabannya tepat adalah yang E. Soal berikutnya, soal yang B ini mirip seperti yang A. Ya, bedanya adalah kalau yang ini ditanya G bundaran F dalam X, kalau ini G bundaran F tapi min 2. Nah, sehingga kita bisa ngambil hasil dari yang A ini. Kita tuliskan kembali G bundaran F itu tadi hasilnya adalah 5x min 3. Nah, kalau pertanyaannya di sini G bundaran F, nah ini ada nilainya min 2. Berarti X-nya itu kita ganti dengan angka min 2. Dikurangi 3. Berarti min 10, ini min 3. Berarti min 13. Jawaban yang tepat adalah yang A. Diketahui fungsi G bundaran F dalam X itu 5x min 3 dan Fx sama dengan X min 1. Komposisi fungsi Gx adalah, kalau diketahui suatu komposisi G bundaran F, maka kita jabarkan dari komposisinya ini. G bundaran F dalam X, ini nilainya sudah ada. 5x min 3. Nah, G bundaran F sendiri itu bisa dijabarkan jadi G Fx. Sama dengan ini tetap 5x min 3. Nah, Fx-nya itu kita ganti dengan X min 1. G-nya tetap. Fx ini kita ganti dengan X min 1. Ini tetap juga. Karena X min 1 akan disubstitusikan ke G dan G adalah yang ditanyakan, maka ini kita perlu memisalkan. Y-nya itu sama dengan X min 1 ini yang akan kita misalkan. Nah, berarti kita cari X-nya sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi plus ya. Jadinya Y plus 1. Sehingga ini Gx min 1, saya tuliskan kembali. Gx min 1 sama dengan 5x min 3. X min 1 ini itu sudah kita misalkan dengan Y. Berarti ini jadinya adalah GY sama dengan 5. Nah, X-nya itu juga sudah kita misalkan. X-nya ini kita misalkan dengan Y plus 1. Berarti ini kita rubah menjadi Y plus 1. Kemudian ini tetap dikurangi 3. Nah, ini jadinya GY sama dengan 5 kali Y, 5Y. 5 kali 1 berarti plus 5. Ini min 3. Nah, berarti ini 5Y, 5 kurangi 3 berarti plus 2. Nah, ini masih GY ya. Karena di sini mintanya GX, berarti kita ubah lagi. GX sama dengan, berarti Y-nya otomatis ganti X. Ini juga diganti X, jadinya 5X plus 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk inverse, ini ada cara cepatnya ya. Jadi kalau misalnya ada GX, itu X plus 1, ditanyakan inverse, berarti cukup seperti ini saja. X plus 1. Nah, lawannya plus berarti apa? Min ya.
Berarti G inverse X sama dengan X plus ini jadi min. Yang ini tetap 1. Nah, jadi X min 1. Selesai. Jawaban yang tepat adalah yang E. Diketahui Gx sama dengan 2X min 3. Nilai dari G inverse 3 adalah, berarti kita perlu mencari inverse-nya terlebih dahulu. Gx sama dengan 2X min 3. Kalau mau mencari G inverse X, kita cari lawannya X min 3. Nah, lawannya X min 3 itu kan X plus 3. Ya, min jadi plus. Kemudian per, nah 2 di sini, itu kita taruh di bawah. Nah, ini inverse-nya. Yang ditanyakan adalah G inverse 3. Berarti tinggal kita tulis G inverse 3 sama dengan, nah ini tinggal kita ganti X-nya dengan angka 3. Berarti jadinya 3 tambah 3 dibagi 2. Nah, sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian untuk yang C, ini adalah inverse juga. Ini juga ada cara cepatnya. Seperti ini caranya. Kita tuliskan dulu Fx sama dengan 3x plus 4 per 5x min 2. Nah, ini perhatikan min 2. Ini nanti pindah ke depan sini. Ya, tapi berlaku kebalikan. Nah, jadi min 2 nanti di sini jadi plus 2. Yang 3 di sini ini pindah ke sini. Nah, tapi juga berlaku kebalikan. Jadi kalau ini positif 3 pindah ke sini jadi negatif. Jadi kalau ini saya tulis F inverse X sama dengan min 2 pindah ke sini ya. Jadi positif 2. Ini tetap X kemudian plus 4. Nah, jadi ini tetap saja. 5X tetap. Kemudian min 2. Nah, 3 itu ditaruh di tempatnya sini. Plus 3 jadinya min 3. Nah, seperti ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B.